Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Kita berjumpa lagi dalam rangka sapaan Gembala. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menikmati firman Tuhan. Bukalah akal budi dan bahkan kuasailah seluruh hati dan hidup kami oleh Roh Kudus sendiri. Dengarlah doa kami. Tolonglah kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, dalam rangka bacaan leksionari tanggal 22 Februari ini ada 3 bagian tentu yang kita jadikan pusat perhatian. Pertama adalah Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, bukan oleh kita sendiri. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tema yang kita akan renungkan bersama-sama adalah diciptakan untuk pekerjaan baik. Nah, saudara-saudara, tiap tanggal 22 Februari dulu saya waktu ikut kepanduan masuk sekolah pakai seragam kepanduan. Dan di samping memakai seragam pandu, dari kita juga diharapkan ada perbuatan baik yang dapat dilakukan. Ada yang memanfaatkan teman-teman ketika pindah kelas dari ruang yang satu ke yang lain, tiba-tiba minta dibawakan tasnya. Ya untung dulu tidak seberas tas sekarang anak-anak sekolah. Saudara-saudara, saya memang biasa berpikir apa yang akan dilakukan hari itu. Pernah yang saya lakukan, pulang sekolah saya bilang kepada pembantu, pokoknya nanti jemuran saya yang angkat semua. Lantas saya juga menyiapkan setrikaan. Nah dulu kan setrikaan pakai arang. Jadi saya setrika. Memang sih pembantu rumah yang mula-mula senyum-senyum saja lama-lama gak enak hati. Tapi saya biasa mesti lapor ini bahwa saya bikin sesuatu yang baik, menolong orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Rasul Paulus juga mengingatkan kita ini diciptakan Allah di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan itu dimulai dari pengalaman dilahirkan kembali. Diselamatkan oleh Allah. Oleh iman. Dan oleh karena itu bukan pekerjaan kita, bukan hasil usaha jerih lelah kita. Semuanya adalah anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan leksionari hari ini juga mau mengajak kita melihat Mazmur 77. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Mazmur 77 ayat yang ke-17 ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16.
Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Saudara-saudara, itulah yang disaksikan oleh pemazmur 77 yang menggambarkan tentang Allah yang melakukan karya yang besar, ajaib, luar biasa, dan ternyata dikenang oleh umat. Tetapi memang tujuannya bukan hanya sekedar mengalami dan kemudian menyebut-nyebut itu adalah karya Allah yang indah, tapi juga kesempatan untuk melihat apa yang Allah inginkan kalau Allah melakukan itu. Di bagian terakhir Mazmur 77 itu dikatakan bagaimana mereka merasa dikeluarkan dari Mesir dan memasuki tanah perjanjian. Dalam perjalanan yang panjang, itulah perbuatan-perbuatan Allah menyelamatkan. Saudara-saudara, tadi saya mau mengatakan kenapa kok pakai seragam pandu tanggal 22 Februari itu. Ceritanya adalah hari 22 Februari adalah hari kelahiran Bapak Pandu sedunia, Lord Baden-Powell, BP singkatannya. Nah, dalam rangka menghormati, sampai ada usaha menjadikan pandu-pandu sedunia dekat satu sama lain dan juga berguna untuk masyarakat. Itulah yang mau ditunjukkan pada hari merayakan kelahiran Lord Baden-Powell itu. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk seseorang, tetapi bagi kemuliaan Allah. Dan oleh karena itu, marilah di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita tetap melakukan yang baik. Nah, yang baik itu tadi dikatakan jangan buat dipamerkan. Itu bukan usahamu, bukan hasil jerih lelahmu. Pertama itu, yang kedua harus berguna. Ada harganya, ada nilainya. Baru-baru ini Rumah Sakit Ukrida diresmikan dan bahkan disusul dengan ketetapan Menteri Kesehatan bahwa rumah sakit yang baru keluar izinnya dan diresmikan itu juga sekaligus menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, GKI yang ikut menyiapkan sampai terjadinya rumah sakit itu tentu tidak tinggal bersyukur dengan ucapan-ucapan yang besarkan Allah. Tidak hanya itu. Sekarang ini sedang digalakan pengumpulan dana untuk melengkapi ruangan-ruangan yang ada untuk dapat memberikan perawatan yang lebih baik. Dan kalau saudara-saudara membaca, memang di samping sudah terkumpul sekian banyak, jemaat kita juga baru-baru ini memberikan bukti kasih. Nah, inilah bagian dari pekerjaan yang baik, yang ingin menjadi sumbangsih
bagi yang akan menangani perawatan dan pengobatan yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri penyelamatan kita, penciptaan baru di dalam diri kita oleh Tuhan Yesus dengan melakukan pekerjaan yang baik. Yang memang bukan untuk keluhuran kita, tapi karena dengan luhur dan tulus, tidak terpaksa, ikhlas, sukacita, kita boleh memuliakan Bapa. Ya, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kembali ke datangnya Tuhan, bersyukur oleh karena kami telah Tuhan selamatkan. Diciptakan baru, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi melakukan pekerjaan yang baik. Dan itu semua kiranya kami lakukan walaupun di dalam suasana sulit. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Tengah-tengah banyak bencana, pandemi, bahkan kesukaran pribadi kami. Kami tetap memandang kepada Tuhan, mau memegahkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, mujizat-mujizat yang penuh keajaiban, termasuk penyelamatan diri kami yang berdosa. Biar kami boleh melakukan ungkapan syukur itu melalui pekerjaan baik yang memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, sertai kami terus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai kita ketemu lagi di masa mendatang.